Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, di mana saya membuat aplikasi toko seragam, di mana saya memiliki 3 kelas, yaitu login form, laman pemesanan, dan laman pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan dahulu ke bagaimana kelas login form ini bekerja. Pertama-tama, saya memiliki komponen GUI yang menggunakan elemen string seperti jtext field, jpassword field, dan jbutton. Di mana jtext field untuk input username, jpassword field untuk input password, jbutton untuk tombol login dan register. Dan elemen-elemen ini semua diatur dalam set bounds. Nah, kemudian di sini saya memiliki beberapa metode penting seperti action perform. Action perform ini menangani aksi ketika tombol login ataupun tombol register diklik, di mana tombol cek login untuk mengecek login apakah loginnya berhasil atau username atau passwordnya salah. Cek login ini dipanggil dari metode cek login yang sudah tersedia, di mana cek login mengecek kredensial pengguna di database. Jika cocok, maka pengguna akan masuk ke halaman pemesanan. Kalau misalnya tidak ada, maka akan muncul option pane dengan message koneksi ke database gagal. Kemudian ada tombol juga, tombol register, di mana ketika user ingin memasukkan username dan passwordnya, username akan mendapatkan pendaftaran berhasil atau username sudah digunakan. Pendaftaran berhasil akan muncul ketika tidak ada username dan password yang berada di database. Namun kalau sudah ada, maka akan muncul paket pesan username sudah digunakan. Nah, ini adalah pemanggilan register user yang dipanggil dari database. Di sini database saya bernama testing_235314214, di mana itu NIM saya sendiri. Nah, di sini saya juga membuat insert into testing 235314214, di mana ini agar user itu dapat memasukkan username dan password baru. Lalu di sini ada metode open laman pemesanan, di mana metode ini untuk membuka halaman pesanan yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu main ini dipanggil agar login form ini dapat muncul ketika dijalankan. Lalu kita lanjut ke kelas laman pemesanan, di mana kelas ini adalah bagian dari aplikasi toko seragam yang memungkinkan pengguna untuk memesan barang setelah login. Fungsi dari kelas ini sendiri untuk menampilkan daftar barang, memproses input pesanan, menghitung total harga barang yang sudah dipesan, kemudian meneruskan proses ke laman pembayaran. Struktur kelas ini memiliki deklarasi atribut, yaitu string username, double total harga keseluruhan, dan private string array daftar barang, di mana array ini digunakan untuk menyimpan daftar barang yang sudah dipilih. Di sini saya memakai maksimal 10 barang saja. Kemudian ada juga dipanggil konstruktor laman pemesanan. Nah, konstruktor ini dipakai untuk username itu mempunyai satu username dan ia dapat memilih barang yang ingin dia pesan. Lalu saya memiliki create and show GUI, di mana create and show GUI ini membuat jendela utama dengan judul yang menyertakan nama pengguna. Jadi, setelah pengguna itu sudah menginputkan username-nya, ia akan mengetahui ini halaman pemesanan siapa dengan memunculkan Gframe ini. Di sini saya memiliki tabel barang, di mana tabel barang ini juga sudah ada di database. Saya hanya membuatnya supaya dalam tampilan GUI akan memunculkan barang-barang apa saja yang akan dibeli oleh pengguna. Kemudian default tabel model ini saya pakai untuk membuat tabelnya. Nah, di sini saya juga mempunyai form untuk menginputkan kode barang dan jumlah barang, di mana kita bisa memasukkan kode barang yang ingin kita beli, kemudian jumlah barang yang ingin kita beli, kemudian harga barang dan total harga akan langsung muncul otomatis ketika kita mengklik tombol OK. Mengklik tombol OK, ini adalah kode untuk mengklik tombol OK. Lalu ketika kita sudah menyelesaikan pembelanjaan kita, dan ingin selesai, kita dapat mengklik tombol selesai. Lalu di sini saya juga mempunyai action listener untuk menambahkan barang ke daftar pesanan. Di mana string kode barang dan string jumlah yang tertera pada kode di samping ini, di atas ini digunakan untuk memeriksa apakah kolom kode barang dan jumlah barang sudah diisi, mengambil barang dari database melalui get harga barang, atau kode barang, kemudian menghitung total harga barang berdasarkan jumlah, dan menyimpan detail barang di daftar barang, seperti pada kode berikut. Nah, di sini pesan sukses atau error akan ditampilkan sesuai kondisi yang ada. Seperti barang berhasil ditambahkan misalnya, atau barang tidak ditemukan. Atau misalnya pengguna itu menampilkan jumlah barang itu tidak sesuai angka, jadi akan memunculkan jumlah barang harus berupa angka. Nah, di sini itu dibuat untuk
memeriksa apakah harga barang berhasil ditemukan di database. Jadi misalnya, jika harga barang bernilai -1 berarti kode barang yang dimasukkan tidak valid. Sebaliknya, jika tidak sama dengan -1 artinya data barang valid dan proses penghitungan dapat dilanjutkan. Kemudian, kode ini digunakan untuk menghitung total harga untuk barang tertentu dengan mengalihkan harga satuan barang, harga barang dengan jumlah barang yang ada, kemudian akan ditampilkan juga total harga keseluruhan. Lalu, di sini akan diupdate. Price label diperbaharui untuk menampilkan harga barang yang sedang diproses. Kemudian, total price label digunakan untuk memperbarui, menampilkan total keseluruhan harga dari semua barang yang telah ditambahkan. Kemudian, barangnya yang sudah dipesan akan disimpan ke dalam data barang array. Data ini nantinya digunakan di laman pembayaran. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan ke metode pembayaran, di mana jika belum ada barang yang dipesan, aplikasi akan menampilkan pesan error. Jika ada pesanan, pengguna akan diarahkan ke laman pembayaran. Dan di sini frame akan ditutup. Lalu akan dilanjutkan ke akses database, di mana get harga barang yang sudah dipanggil tadi ini akan mengkoneksikan ke database untuk mengambil harga barang. Di mana database saya bernama NAT235341214, yang itu NIM saya. Kemudian akan ditampilkanlah kode barang sesuai barang yang sudah ada. Kemudian di sini juga ada get nama barang, agar nama barang yang sudah ada itu kita ambil dari database. Di sini juga saya menggunakan NAT235341214 sebagai database yang saya punyai. Nah, jika tidak ada, maka akan diinginkan untuk memunculkan pesan koneksi ke database gagal. Nah, segitu untuk penjelasan laman pemesanan. Kita akan lanjut ke penjelasan laman pembayaran. Nah, laman pembayaran ini sendiri digunakan untuk memunculkan pesan pembayaran yang ingin dilakukan dengan memilih metode pembayaran QRIS atau transfer bank. Dan ini juga dapat digunakan untuk menyimpan pembayaran dan data barang ke dalam database. Di sini saya sudah mendeklarasikan beberapa atribut yang penting, seperti total harga keseluruhan, username, dan array daftar barang. Lalu di sini konstruktor laman pembayaran dibuat, di mana konstruktor ini berfungsi untuk mengambil total harga dari semua barang yang telah dipilih, dan nama pengguna untuk identifikasi pembayaran, dan daftar barang ini digunakan untuk menyimpan data barang seperti kode, jumlah, harga, dan nama. Lalu ada metode create and show GUI, di mana akan memunculkan Gframe dengan tampilan metode pembayaran, di mana akan memunculkan total pembayaran, total keseluruhan yang sudah dipesan sebelumnya, lalu akan ada button berbentuk bulat, yaitu QRIS atau transfer bank. Kemudian ada button bayar untuk membayar keseluruhan total harga keseluruhan yang tadi sudah dibuat. Lalu di sini ada metode event listener untuk tombol bayar, di mana sistem memeriksa apakah metode pembayaran dipilih. Jika valid, metode simpan pembayaran dipanggil untuk menyimpan data ke database. Jika berhasil, pengguna diberi notifikasi jendela ditutup. Lalu, di sini akan dipakai metode simpan pembayaran. Ini metode digunakan untuk menyimpan pembayaran ke database, di mana akan dipanggil query pembayaran dengan memakai insert into. Nah, pembayaran ini sendiri adalah tabel database saya di SQL Yoke. Nah, di sini akan disimpan username, metode pembayaran, dan total harga yang sudah dipesan tadi. Kemudian di sini akan diambil ID pembayaran yang baru, lalu akan dimasukkan. Lalu di sini akan dihasilkan ID pembayaran yang dihasilkan tadi. Tetapi, jika tidak bisa, akan memunculkan pesan gagal mendapatkan ID pembayaran. Nah, di sini saya akan memecah pembayar itu menjadi dua, yaitu tabel nada tabel pembayaran ini saya menamakannya sebagai nada pembayaran, di mana akan disimpan ID pembayaran, kode barang, jumlah barang, harga barang, dan nama barang. Lalu akan diakhiri dengan catch return false, yang berarti jika terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan error ke konsol dan mengembalikan false. Baiklah, kita akan mencoba program ini dengan melakukan random program. Saya akan membuat akun baru dengan frame, misalnya ini. Lalu saya akan mengetikkan password saya. Lalu saya melakukan register. Hasil, kita ketik OK, lalu kita bisa login. Lalu saya ingin memesan C30 dengan total jumlah barang satu saja, kita klik OK. Nah, saya ingin memesan barang lebih dari satu, yaitu 02 misalnya. Lalu saya memesan pesanannya 5 deh. Lalu kita selesai. Nah, sudah ada total pembayaran yang ada.
saya ingin kiris, lalu bayar. Nah, ini sudah otomatis ya, database saya terupdate dari barang-barang yang sudah saya beli tadi. Nah, ini yang sudah kita inputkan tadi terlihat dia sudah ada. Lalu kita coba tabel. Nah, ini untuk membuktikan apakah database saya itu tadi sudah sesuai. Nah, ini adalah database yang sudah saya buat. Namun, bukan ini yang kita pesan, melainkan kita akan beralih ke tabel nah pembayaran. Nah, sudah ada nih pembayaran yang sudah saya lakukan. ID pembayaran 4, teaser yang sudah saya ketikkan tadi dengan total harga segini, dengan metode pembayaran QRIS yang sudah saya lakukan tadi. Lalu kita pakai, kita cek detail pembayarannya. Nah, ini sudah ada. ID detailnya 2, ID pembayarannya 4 sesuai tadi ya dengan ID pembayaran yang sudah kita lihat tadi. Lalu dengan memunculkan pada barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Berarti program ini membuktikan program yang saya sudah buat ini sudah benar dan berhasil bisa masuk ke database.